Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan masih ada Caesar ya di sini. Kita lanjut dari yang video terakhir ganti filter oli. Nah, sekarang kita di sini udah sama Yamaha brake fluid yang DOT4 karena kita mau nge-refresh minyak rem yang ada di Caesar gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tahu kenapa harus di-refresh dan gimana detailnya, tonton terus ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di video ini si Acer itu mau ganti brake fluidnya atau biasa disebut dengan minyak rem atau cairan rem gitu ya. Nah, kebetulan si Acer ini kan ABS ya. Jadi untuk bagian minyak rem ini adalah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan gitu. Sebenarnya di non ABS juga perlu diperhatikan gitu kan, karena ya namanya minyak rem seumur dengan pemakaian, terus jangka waktu tertentu nanti lama-lama dia ini ada kandungan airnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya atau mau beli brake tester, itu tinggal dimasukin ke si minyak rem yang ada di motor teman-teman, nanti ketahuan tuh indikatornya ada kadar airnya tuh berapa persen gitu. Kalau nggak salah, kalau misalnya masih hijau itu masih oke, terus kalau misalnya kadar airnya makin banyak, itu udah merah dan ya itu artinya teman-teman harus ganti si minyak remnya gitu. Nah, untuk di ABS sendiri, kenapa sih lebih krusial gitu ya untuk mengganti atau merefresh si minyak rem ini? Karena dia ini ya, kalau ABS itu kan sistemnya gini teman-teman. Dia nggak langsung dari master ke kaliper, itu nggak langsung. Kalau misalnya konvensional biasa, ini kan selangnya tuh dari si master rem dia langsung turun ke si kaliper kan. Nah, sementara kalau ABS enggak teman-teman. Dia itu dari master, dia ini lari dulu ke belakang ke modul ABS di sini nih, ada di balik rangka sini. Nah, baru dari modul ini dia diterusin lagi ke si kalipernya gitu. Itu berlaku juga untuk bagian yang belakang ya teman-teman, khususnya di R25 ini karena ABS-nya kan dual channel depan belakang gitu. Jadi yang belakang juga sama. Dia dari master rem belakang ke modul dulu, baru dari modul diterusin ke si kalipernya gitu. Kenapa sih harus pakai modul, harus dilariin ke modul dulu? Karena sesuai judulnya ya teman-teman, ini anti-lock brake system gitu. Jadi di tiap roda ini, depan belakang di R25 ini ada speed sensornya teman-teman. Jadi ABS anti-lock brake system fungsinya adalah dia itu anti-lock untuk salah satu rodanya. Jadi ketika teman-teman ngerem ngedadak gitu kan, sering banget tuh biasanya antara yang belakang ngepot duluan atau yang depan yang ngepot duluan tergantung kondisi. Nah, dengan ABS itu dia itu kalau misalnya ada salah satu yang ngunci duluan, itu dia pressure di kalipernya tuh dirilis teman-teman. Jadi di si modulnya itu udah terkoneksi juga sama ECU. Dia ini kalau misalnya di sensornya ini nih, sensor depan belakang itu beda putaran atau ada yang ngunci duluan, nah itu dia udah ngebaca, si sensornya ngebaca, ngirim ke ECU, ECU ngirim sinyal ke modul untuk si modul ABS-nya itu ngecilin tekanan ke si kalipernya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman naik motor ABS terus misalnya ngerem ngedadak atau kenceng, nah terus misalnya di bagian master remnya kerasa deret-deret gini, getar-getar gitu ya. Nah itu artinya ABS-nya berfungsi karena si sensornya ini ngedeteksi kalau misalnya ada salah satu roda yang mulai ngunci gitu. Jadi kalau misalnya roda depan yang ngunci, ya udah master rem depan yang getar-getar. Kalau belakang yang ngunci, si pedal ininya nih yang getar-getar. Ya secara singkatnya gitu sih ya teman-teman soal ABS di R25 ini, khususnya kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detailnya lagi, itu teman-teman bisa browsing aja karena banyak banget yang udah ngejelasin soal sistem ABS-nya gitu. Nah, dengan cara kerja yang kayak tadi, sistem yang krusialnya tuh ada di si modulnya ini teman-teman, baik modul pengaturan ABS-nya sama si servo atau dinamo yang buat ngerilis tekanannya itu. Nah, itu tuh bisa dibilang krusial banget di ABS karena poinnya tuh ada di situ, dan dia itu sangat-sangat sensitif dengan yang namanya air gitu ya. Jadi di dalamnya itu kan ada servo. Nah itu tuh dia kalau misalnya si kandungan minyak remnya ini airnya udah banyak, dia kan jadi karat ya teman-teman. Air tuh kan bikin karat, bikin korosi lah. Nah jadi masalahnya tuh ada dua yang akan timbul. Pertama, si dinamonya itu kalau misalnya ada korosi kan dia nggak bisa gerak dengan sempurna ya, kasarnya sih gitu ya, gampangnya. Nah itu nanti si modulnya bisa jebol. Nah kalau yang kedua, itu biasanya dengan jebolnya itu, dia itu biasanya itu bikin rembes teman-teman. Jadi di si modulnya itu kan ada empat baut banjo ya.
Biasanya tuh salah satu tuh kalau misalnya udah masalah, dia itu rembes. Nah, rembesnya ini bisa nyambung ke si modul PCB ABS-nya gitu. Nah, kalau udah kena cairan minyak rem itu bisa error. Nah, harga modulnya itu mahal banget teman-teman, 5 juta lebih gitu ya. Itu kalau misalnya harus ganti, cuman beberapa bengkel sih, kemarin gue nemu satu bengkel yang dia bisa buat nyervis si modulnya itu gitu. Harganya jauh lebih murah dibanding ganti modul ABS-nya, atau bahkan dibanding bikin seri ABS ke non ABS gitu. Nah, tapi walaupun ada solusi murahnya ya, tetap aja kan kayak ya sayang banget sih kayak harus ngebenerin modul ABS gitu, karena ya dengan teman-teman melakukan perawatan refresh si minyak rem ini, ya udah itu masalah tuh sangat minim untuk terjadi gitu. Nah, makanya di sini si Esther mau di refresh si minyak remnya. Nah, untuk jangka waktu minyak remnya sendiri, kalau di buku manual Yamaha itu 2 tahun sekali ya teman-teman. Cuman banyak juga orang yang rekomendasiin kalau misalnya ABS udah 1 tahun sekali aja di refresh, karena buat cari aman gitu kan. Nah, kebetulan si Esther ini kalau ngelihat dari dari sistem ABS yang udah diganti gitu kan kemarin, kita ganti Allegri ini Januari 2022. Terus ganti Brembo ini kalau nggak salah Juni 2022 gitu ya. Jadi ya at least seenggaknya ini umurnya tuh udah 1,5 tahun ya si minyak rem yang ada di sistemnya si Esther ini. Jadi kayak ya udahlah waktunya udah ganti gitu kan, mumpung lagi luang juga. Jadi ya udah kita ganti aja. Selanjutnya kita bahas soal minyak rem yang akan dipakai ya teman-teman. Jadi si Esther ini kalau dari awal ya, ini gue selalu pakai Yamaluk DOT4 gitu. Kenapa pakai Yamaluk DOT4? Karena pertama spesifikasinya oke banget. Dia DOT4, titik didihnya itu dia udah 271 derajat. Kalau misalnya dibandingin sama yang lain, kenapa nggak pakai Brembo gitu yang 5,1? Ya Brembo 5,1 ya spesifikasi titik didihnya ya mirip-mirip 270 derajat gitu. Bahkan ya Yamaluk aja lebih tinggi 1 derajat gitu kan. Gitu. Terus secara harga ini murah juga teman-teman. Satu botol gini harganya 60 sampai 70 ribuan aja ya gitu. Walaupun isinya emang lebih dikit dari Brembo gitu. Cuman kayak ya udah beli teman-teman beli 2 juga dapatnya lebih banyak dan jatuhnya lebih murah gitu. Dan satu botol gini harusnya udah cukup ya teman-teman buat nge-bleeding satu sistem ABS di Yamaha R25 ini gitu. Untuk si brake fluidnya kayaknya udah nggak ada yang perlu dibahas lagi ya. Yamaluk harganya 60-70 ribuan, terus ini buatan Indonesia ya teman-teman gitu. Nah, untuk eksekusinya ini sebenarnya ada beberapa cara sih ya untuk nge-bleeding si minyak rem atau nge-refresh minyak rem gitu ya. Kalau gue sih pakai cara yang gampang aja gitu. Jadi kayak nanti ini dibuka, terus ini dipompa terus sampai airnya keluar, terus nanti dari atas diisi ulang lagi sampai akhirnya bener-bener minyak remnya jernih gitu ya, sesuai warna yang baru gitu. Kalau misalnya teman-teman punya tools lain khusus untuk nge-bleeding minyak rem gitu ya, itu bisa teman-teman pakai gitu, karena fungsinya sih sebenarnya sama. Yang penting si minyak rem yang ada di dalam sini dikeluarin terus diganti sama yang baru gitu. Yaudah kalau gitu kita langsung mulai eksekusinya aja teman-teman. Nah, lanjut lagi kita bahas untuk tools yang diperlukan, dan sebenarnya ini tergantung sama kondisi motor temen-temen sendiri ya gitu. Karena kan kebetulan si Esther ini kan masternya udah ganti, kalipernya udah ganti gitu kan. Jadi tools yang gue butuhkan di sini adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama ada obeng, ini standar sih ya. Kalau misalnya teman-teman masih pakai master standar, obeng plus yang kepalanya lancip gini nih, ini udah standar banget gitu kan. Untuk ngebuka masternya pakai ini. Terus di sini ada kunci pas ring, ini ukuran 11 ya teman-teman, karena di Brembo sendiri untuk si baut nipelnya ini buat ngeluarin anginnya atau buat bleedingnya ini dia pakai ukuran 11 gitu ya, dia agak spesial emang. Nah, terus di sini ada kunci pas ring ukuran 10, karena kalau misalnya di kaliper biasa atau Nissin ya, dia ini buat yang di belakang tuh dia masih pakai ukuran 10 buat nipelnya gitu. Untuk toolsnya sebenarnya ini aja yang dasar gitu ya. Terus selanjutnya ini ada selang gitu ya. Ini teman-teman, selang ini bisa dibeli di toko bangunan gitu ya, atau toko akuarium. Jadi banyak banget yang jual. Terus di sini ada botol, dan di sini udah dibolongin ya. Ada 2 lubang. Satu buat masuk dan satu ini buat keluar udaranya aja. Terus ini biar bisa ditutup biar kalau ada apa-apa ya lebih rapih lah gitu kan, nggak langsung tumpah beleberan kemana-mana gitu. Ini udah disambung, dan kebetulan ini
Yang tutupnya udah dibuka, dan kalau misalnya dilihat tuh kan kondisi minyak remnya ini aja, kalau yang depan harusnya kemarin ganti master rem si Nissin Axial ini kan ya kurang lebih baru setahun lah ya, setahun pas, dan kondisinya udah kayak gini gitu. Jadi emang udah waktunya diganti aja gitu teman-teman. Dan untuk penggantiannya ya udah kita mulai untuk nanti kunci pasnya akan gue masukin ke bawah buat ngebuka si baut nipple ini, terus nanti akan dipompa dikit-dikit dari atas, terus diisi dikit-dikit. Jadi si tabung reservoir ini jangan sampai kosong ya teman-teman. Kalau misalnya kosong kan nanti dia nyedot udara, terus malah jadi ada udara masuk, ya PR lagi aja ngebleedingnya gitu. Jadi sambil dikeluarin, sambil neken-neken, dijaga juga sampai jangan sampai si reservoirnya ini kosong ya teman-teman. Nah ini yang depan udah beres ya teman-teman, udah ditutup lagi, udah dapet. Dan kalau misalnya kita lihat nih kan, kalau yang seger warnanya kuning gini ya, kalau pakai Malup yang di OT4 gitu. Kelihatan banget jernihnya, cerahnya beda gitu ya, kalau sebelumnya kan gelap. Nah terus di bawahnya juga sebagai indikator ya, tadi kan kalau pertama teman-teman lihat di sini tuh kan warnanya kayak semacam kuning pekat gitu ya, agak kecoklatan. Nah kalau ini kan sekarang yang minyak segernya udah sampai keluar semua, jadi bisa dipastiin untuk saluran yang depan, pengereman depan nih dari master ke modul sampai ke kaliper ini udah seger semua ya teman-teman, udah kelihatan dari warnanya. Jadi ini bisa jadi indikator teman-teman gitu ya. Nah habis ini kita lanjut ke yang belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang belakang juga udah selesai ya tadi di bleeding. Yang belakang ini kondisinya lebih parah ya, karena kalau misalnya kita lihat nih, tadi ini gue sempat ambil sampel. Nah di ini tuh dia nggak cuman coklat, cuman kayak ada serbuk-serbuk pasir gitu ya. Gue nggak tahu itu dari mana, tapi ya emang kondisi minyaknya lebih kotor dibanding yang depan gitu. Karena kan yang depan emang dia udah ganti master, ganti kaliper gitu. Sementara yang belakang kan dari ganti Allegri ini 1,5 tahun kira-kira. Ya emang nggak pernah dibongkar-bongkar lagi. Jadi ya emang wajar sih kalau kondisinya dia lebih kotor dibanding yang depan gitu. Nah kalau sekarang kan dia udah lebih jernih ya dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang smoke gini justru lebih kelihatan juga sih ya harusnya. Kalau misalnya kondisinya udah kotor ya dia akan lebih butek gitu. Dan ini dia kondisinya teman-teman, minyak rem yang udah lamanya ya, tuh kelihatan coklat banget. Jadi gitu aja teman-teman untuk penggantian atau refreshing dari si minyak rem yang ada di CSR gini ya. Jadi teman-teman yang motornya ABS atau non ABS juga sama aja sih ya. Jangan lupa untuk cek kondisi si minyak rem ini, karena ya minyak rem ini adalah bagian yang penting juga ya teman-teman untuk bagian pengereman. Jadi percuma aja kalau misalnya teman-teman si masternya tuh udah bagus, selang rem bagus, kaliper bagus gitu ya, semua sistemnya bagus, cuman kalau si minyak remnya itu nggak kekontrol gitu ya, ya fungsinya nggak akan maksimal banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka kebut-kebutan, suka bawa kenceng, suka keluar kota touring atau bahkan track day gitu kan. Nah ini titik didih ini sangat-sangat penting teman-teman, jadi selalu dijaga kondisinya. Dan mungkin itu aja kali ya teman-teman videonya kayak gini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya habis mainan minyak rem, habis itu area sekitaran minyak rem nih, itu teman-teman basuh pakai air mengalir gitu, atau langsung dicuci juga nggak apa-apa.
Karena takutnya nanti ada sisa-sisa tetesan gitu kan, kena klem, kena bagian-bagian bodi lain gitu kan, bisa bikin cat yang lotok ya. Jadi habis ini mau gue cuci dan akan gue lanjut dengan ngebersihin si bagian kalipernya nih, dalamnya nih, depan belakang, apalagi belakang tuh kayaknya nggak pernah gue bersihin juga dari awal. Jadi nanti gue akan bikin video terpisah aja kali ya soal ngebersihin kaliper ini. Jadi gitu aja soal si refreshing minyak remnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gue akan coba jawab ya gitu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.